Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma i'tik riqabana wa riqaba aswajina wa dhurriyyatina minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa tidak henti-hentinya kita membasahi bibir kita dengan ucapan rasa syukur yang dalam kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana di sore hari ini kita masih diberikan kemudahan dalam melakukan ibadah di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita masih diberikan keistiqomahan dalam amal-amal saleh kita. Kita masih diberikan kemudahan untuk terus bertalabul ilm, menuntut ilmu. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjadikan ilmu ini sebagai penerang jalan kehidupan kita, dan menjadikan apa yang sudah kita dengarkan bisa kita amalkan, dan apa yang bisa kita amalkan akan mengantarkan kita untuk meraih surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Al-Ikhlas Palem Spring Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini saya masih diberikan kemudahan untuk bisa hadir di depan para jamaah sekalian. Dan subhanallah, semoga sebagaimana kita sudah dikumpulkan di masjid yang mulia ini, semoga suatu hari kelak kita akan kembali dikumpulkan di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, dan kita semua diberikan kemudahan untuk mengikhlaskan niat-niat kita dan mengikhlaskan setiap amal ibadah kita hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata.
Insya Allah hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yang tema itu berjudul happy ending. Maksud happy ending itu apa artinya? Maksudnya adalah semua akan bahagia, semua akan bahagia pada akhirnya. Maksud dari happy ending itu adalah semua akan indah pada akhirnya juga. Kita tahu kehidupan manusia itu diibaratkan sebagaimana sebuah film. Kalau kita dulu, waktu saya zaman SD, kan biasanya anak SD zaman saya waktu itu biasanya suka nonton film Satria Baja Hitam. Ada yang seumuran saya, Satria Baja Hitam, nonton film Superman, ya, nonton film Batman, ya. Saya perhatikan itu film semuanya, entah Satria Baja Hitam, entah Superman, entah Batman, itu semuanya itu kok ya lakon itu di awal-awal itu kalah dulu, digebukin dulu, ditendangin dulu, babak belur dulu, frustasi dulu, endingnya gimana kira-kira? Menang. Ya, endingnya menang. Dan saya penarik garis merah, itu kok sama semua kayak gitu. Jadi intinya adalah ada sesuatu yang dicintai di dalam setiap hati manusia, yaitu sebuah kata yang namanya happy ending. Semua akan indah pada akhirnya. Semua dari kita ingin hidupnya itu indah. Kalaupun hidup kita nggak bisa indah semuanya, minimal kita dapat indah di akhirnya. Maka biasanya kalau orang Jawa itu, kalau mereka itu kalau sakit punya budaya minum jamu. Kalau minum jamu, jamu itu pahit atau enggak kira-kira? Pahit. Tapi setelah minum jamu ada penawarnya. Penawarnya pahit atau manis? Manis. Kalaupun kemudian episode hidup kita tidak bisa bahagia dari awal sampai akhir, minimal episode hidup kita itu adalah indah pada akhirnya. Kayak orang minum jamu, filosofinya gitu. Jadi hidup yang semuanya indah, hidup yang semuanya nikmat, hidup yang semuanya enak, itu gak pernah ada. Di film saja, yang film itu settingan, apakah lakon itu menang terus? Gak pernah lakon menang terus. Ya, lakon itu gak pernah menang terus. Artinya, orang hidup itu mesti ada keplesetnya, ada jatuhnya. Orang hidup itu kada ruginya, gak akan pernah untung terus. Sehebat-hebatnya seorang pedagang, itu mesti pernah mengalami yang namanya kerugian. Nah, itu yang terjadi. Maka kalau kemudian pernah kita dengar ada slogan, semboyan yang bunyinya gini kira-kira, masih anak-anak dimanja, ketika remaja muda foya-foya, ketika tua kaya raya, ketika mati masuk surga. Mungkin gak kira-kira? Oh, gak mungkin. Gak mungkin. Orang kalau yang namanya foya-foya di usia muda, biasanya di masa tuanya hidupnya bakal merana. Udah. Tapi orang kalau dia pingin masa tuanya itu bahagia, maka di masa mudanya dia harus bekerja keras. Gak bisa foya-foya. Karena hidup adalah pilihan. Hidup sekali lagi adalah pilihan. Saya masih ingat betul dengan almarhum kakek saya. Dulu ketika masih muda, beliau cerita, semoga Allah merahmatinya. Ya Allah, dulu ketika masih muda mau makan enak gak punya duit. Akhirnya apa yang terjadi? Kerja keras. Kerja keras supaya hidupnya lebih enak. Begitu sudah tua, kemudian
dia sudah mendapatkan dunia dan seisinya, ternyata masih belum bisa makan enak. Kenapa? Kenapa? Pandangan. Ya, mau makan jeroan takut kolesterol, mau makan yang manis-manis takut gula darah, mau makan yang enak-enak takut asam urat. Ya, maka itulah hidup manusia. Nggak bisa kita dari awal jebrol sampai mati itu happy semua, nggak bisa. Yang namanya film saja yang bisa disetting itu nggak bisa bahagia semuanya. Maka minimal kita itu bisa dapat yang namanya happy ending. Semua akan bahagia pada akhirnya. Nah, kembali pada masalah kita bahwa hidup manusia itu kayak episode dalam sebuah film, dalam sebuah tontonan, dalam sebuah cerita. Maka setiap dari kita hari ini, setiap dari kita saat ini sedang mengukir sebuah upaya kita bisa mendapatkan happy ending dalam kehidupan kita. Happy ending itu gambarannya bagaimana? Gambarannya begini. Ketika suatu hari, bayangkan, ketika suatu hari diumumkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Siapa sini yang mau tak sebut namanya? Fulan, yo boleh Fulan dah. Ada yang namanya Fulan kan ya? Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Fulan dengan tenang dalam keadaan bersujud di Masjid Al-Ikhlas. Dibangunin ternyata sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian setelah kita meninggal dunia, itu orang-orang ngomongin apa tentang kita? Ketika orang-orang ngomongin tentang kebaikan kita, ketika orang-orang merasa kehilangan kita, ketika orang-orang merasa bersedih dengan kepergian kita, itulah yang namanya happy ending. Orang-orang akan ingat, ya Allah, itu dulu kan beliau itu yang paling rajin datang ke masjid. Kalau ke masjid datangnya paling awal. Oh Masya Allah, dulu dia itu kan yang paling rajin untuk azan. Beliau yang paling rajin untuk jadi imam, paling rajin untuk mencatat ketika pengajian. Jadi orang ingat dengan kebaikan-kebaikannya. Itulah yang disebut dengan happy ending. Tapi ada kalanya ketika diumumkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu orang-orang mengatakan Alhamdulillah telah meninggal dunia. Kalau ada dia ribut di masjid, kalau ada dia itu pokoknya dia tukang ngompor-ngomporin, kalau ada dia itu sukanya mengadu domba, dia itu sukanya ini, sukanya itu, pokoknya ketika dia meninggal dunia semua orang suka. Artinya ada yang salah dengan hidupnya. Maka kira-kira kalau suruh milih, Bapak Ibu suruh milih, kira-kira milih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Nah, maka dari itulah ini yang disebut dengan happy ending. Ketika seseorang itu diberikan satu kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Karena setiap dari kita ketika beramal soleh, kita punya kewajiban untuk mengikhlaskan amal soleh kita, mengikhlaskan ibadah kita, mengikhlaskan ketaatan-ketaatan kita. Itu wajib hukumnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Itu wajib. Tidak boleh dalam beribadah kita ingin mencari pujian dari orang lain. Tidak boleh dalam beribadah kita ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain, mendapatkan sebuah kedudukan dan eksistensi di mata orang lain. Tidak boleh. Karena ini termasuk bagian dari mensekutukan Allah dalam ibadah kita. Harusnya ibadah itu hanya untuk mencari ridha Allah. Kul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, sesembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Ini wajib sekali lagi untuk mengikhlaskan. Namun setelah kita berjuang untuk ikhlas, lalu kita mendapatkan satu ganjaran di dunia yang disegerakan, maka inilah yang disebut dengan kabar gembira yang disegerakan berupa pujian orang lain atas dirinya. Maka inilah yang disebut dengan happy ending. Lah, hukumnya bagaimana? Ketika kita sudah berjuang untuk ikhlas dalam beribadah, lalu setelah selesai dari ibadah itu orang-orang memuji amalan kita, maka pujian itu tidak akan memadorotkan dan membahayakan amalan yang sudah selesai kita kerjakan. Namun yang harus diperhatikan adalah amalan ini atau pujian itu berpotensi untuk bisa merusak amalan yang akan kita kerjakan berikutnya. Jadi ketika kita kemudian sudah bersedekah, berusaha untuk sembunyi-sembunyi. Ini masjid misalnya karena kurang dingin, butuh pengadaan AC misalnya. Lalu diumumkan ke jamaah, ya jamaah, ini Masjid Al-Ikhlas butuh tambahan AC lagi yang lebih dingin. Siapa yang mau bersedekah, kebutuhan dana 50 juta. Lalu ada jamaah yang mengatakan, setelah diumumkan itu, saya pokoknya 50 juta itu saya tutup semua. Saya tutup semua. Kemudian setelah sholat berikutnya diumumkan, alhamdulillah, kebutuhan untuk beli AC sudah terpenuhi, 50 juta sudah tertutup. Orang-orang kaget. Baru tadi maghrib diumumin, Isya udah ketutup. Orang-orang penasaran, ini siapa ini yang nutup ini siapa semuanya? Lalu kemudian ketika didesak-desak Pak Takmir, siapa yang bayar ini? Maka Pak Takmir mengatakan, jangan bilang siapa-siapa ya. Ini yang nutup Pak Haji. Oh ya, oke. Aku gak bilang siapa-siapa. Lalu kemudian jamaah lain juga bertanya, siapa yang nutup? Jangan bilang siapa-siapa ya. Akhirnya dengan kata-kata jangan bilang siapa-siapa, satu RW tahu semua. Yang nutup adalah Pak Haji. Akhirnya satu RW itu muji Pak Haji semuanya. Apakah ini membahayakan atas sedekah yang telah dia lakukan? Tidak. Maka kata Rasulullah SAW, beliau menyebutkan, tilka ajlu bushra al-mu'min. Maka itulah kabar gembira bagi seorang mukmin yang disegerakan. Jadi pujian bagi seorang mukmin setelah dia berjuang untuk ikhlas, maka dikatakan sebagai ajlu bushra al-mu'min. Kabar gembira yang disegerakan bagi seorang muslim, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Maka termasuk di antaranya saat kita meninggal dunia, lalu orang-orang itu memuji orang yang meninggal tadi. Masya Allah, dulu dia orangnya paling rajin kalau sedekah, paling semangat kalau nolong orang lain, paling semangat untuk berbuat baik kepada orang lain. Orang-orang memuji dia. Maka apakah ini membahayakan amalan dia? Tidak. Inilah yang disebut dengan tilka ajlu bushra al-mu'min. Dan inilah yang juga pernah diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di antara doa Nabi Ibrahim yang sangat terkenal, dan doa ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Nanti silahkan dibuka Al-Qurannya di surat Asy-Syu'ara ayat ke-84. Nah, dibanyakin doa ini kita baca. Semoga ketika doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan happy ending. Semua akan
bahagia pada akhirnya. Doa Nabi Ibrahim adalah beliau meminta, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang setelahku. Maksudnya bagaimana? Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan taufik untuk bisa menjadi sumber kebaikan, sehingga orang-orang yang datang setelah Nabi Ibrahim senantiasa memuji beliau hingga hari kiamat nanti. Dan doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidaklah kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita senantiasa menggandengkannya dengan bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah kemudian jawaban atas doa yang pernah diminta oleh Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-84. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan, dan dikabulkannya doa Nabi Ibrahim ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat As-Saffat ayat ke-108 sampai 110. Nanti bisa dibuka. Allah menegaskan, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim ini pujian yang baik untuk orang-orang yang datang setelahnya. Tidaklah kemudian datang generasi demi generasi, melainkan mereka akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana pengorbanan beliau, bagaimana ketaatan beliau, bagaimana ibadah beliau, bagaimana kesungguhan beliau. Orang membicarakannya. Apakah ini menghilangkan keikhlasan pada diri Nabi Ibrahim? Tidak. Maka inilah yang disebutkan sebagai happy ending. Ya, orang yang happy ending, insya Allah orang ini juga orang yang husnul khatimah, mendapatkan akhir kehidupan yang baik. Maka Allah menyebutkan lagi, salamun ala Ibrahim kadzalika nazzil muhsinin, dan semoga salam kesejahteraan terlimpahkan kepada Nabi Ibrahim, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Lihatlah bagaimana kemudian kalau kita ingin dapat happy ending dalam hidup kita, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya, maka jangan pernah lelah jadi orang baik. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, jangan pernah berhenti berbuat baik. Teruslah berbuat baik, teruslah jadi orang baik. Jangan pernah bosan jadi orang baik, jangan pernah bosan berbuat baik. Semoga dengan itu Allah wafatkan kita dalam keadaan yang terbaik, dan semoga kita dikumpulkan di tempat yang terbaik di dalam surga, dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang terbaik, para syuhada, orang-orang yang saleh, para nabi, para rasul. Jadi ini kuncinya. Kuncinya adalah terus berjuang untuk menjadi orang-orang yang baik. Maka lihatlah bagaimana Allah jadikan pujian untuk Nabi Ibrahim bukan saja pujian yang ada di langit, tetapi Allah jadikan pujian itu juga ada di bumi. Dan sesungguhnya inilah yang disebut dengan kabar gembira yang disegerakan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ada sebuah cerita yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW.
Ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul di depan para sahabatnya, tiba-tiba ada segerombolan orang yang mengangkat keranda jenazah. Lalu kemudian ketika para sahabat melihat jenazah yang diangkat menuju pemakaman, lalu kemudian para sahabat mengatakan, ini jenazahnya fulan, jenazahnya fulan. Dan orang-orang ketika disebutkan nama fulan, orang-orang memuji jenazah tadi. Ya Allah, ini kan dulu orangnya ini, subhanallah, orangnya soleh, baik, tidak sombong, tidak pernah iri, tidak pernah dengki. Pokoknya menyebutkan semua kebaikan-kebaikannya. Maka mendengar pujian para sahabat kepada jenazah yang baru lewat tadi, maka Rasulullah mengatakan, wajabat, 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 wajib, wajib, dan wajib. Kemudian setelah itu Rasulullah berkumpul kembali bersama para sahabatnya. Dan kemudian lewat keranda yang kedua. Dan ketika orang-orang mengetahui bahwa itu jenazah si fulan, orang yang selama ini, subhanallah, orang yang selama ini melakukan keburukan dalam hidupnya, maka para sahabat kemudian mencela jenazah tadi. Wah, alhamdulillah, akhirnya dia meninggal dunia, kita bisa hidup lebih tenang dah. Ini kompor nih dulu nih, tukang provokator nih, ini lisannya setajam silet ini. Alhamdulillah, kita sudah dijauhkan dari keburukannya, dia sudah dikembalikan ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar celaan dari para sahabat tadi, Rasulullah mengatakan, wajabat, 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 wajib, wajib, dan wajib. Maka melihat dua fenomena tadi, Umar kemudian memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW, apanya yang wajib ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, dan ini riwayatnya sahih, disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Rasulullah mengatakan, man asnaitum alaihi khaira, barang siapa jenazah yang kalian puji dengan kebaikan yang pertama tadi, wajabat lahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surga. Kemudian waman asnaitum alaihi syarra, dan jenazah yang kedua yang kalian cela itu, maka wajabat lahun nar, maka dia wajib atau berhak mendapatkan neraka. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan ini intinya di sini, Rasulullah mengatakan, antum syuhada'ullahi fil ard, kalian adalah para saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Lihatlah, jadi apa yang telah dibicarakan oleh manusia atas diri kita, setelah kita suatu hari nanti tiada, maka ini termasuk bagian dari happy ending kalau kita dibicarakan dengan kebaikan-kebaikan kita. Jadi pilihan kita cuma dua, sekali lagi. Stop pakai sabun badan, buat cuci muka, buat. Astagfirullah. Jadi pilihan kita cuma dua. Jangan dikirim ke yang mana-mana ya. Ya. Pilihan kita cuma dua, menyiapkan generasi yang terbaik, mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik, atau kemudian yang kedua adalah kita membiarkan anak kita tanpa kita didik dengan baik. Sehingga ketika kita meninggal dunia, ada di antara kita yang ketika kita meninggal dunia suatu hari kelak, kemudian orang-orang akan membicarakan anak kita. Orang lagi pengajian kayak gini, tahu-tahu ada orang, anak muda pakai motor, knalpotnya di apa? Istilahnya di Surabaya apa? Belombongan ya. Pokoknya knalpotnya dibobok gitu ya. Sehingga orang-orang di masjid terganggu. Langsung orang-orang langsung lihat ke belakang. Sopo to kuwi? Oh, pantesan itu kan fulan, anaknya fulan.
Dulu bapaknya ya kaya ngono kuwi. Kalau di Jogja istilahnya gondes. Genton desa ya. Jadi preman apa? Preman desa gitu ya. Ya dulu bapaknya gitu. Anaknya gini pantesan. Beda cerita ketika kemudian suatu hari jamaah masih di rumah, masih ngopi, tiba-tiba dari masjid ada suara adzan yang enak tenan. Itu siapa yang adanya? Saking penasarannya langsung segera berangkat ke masjid pengen lihat ini yang adzan siapa. Oh ternyata ini yang adzan fulan, anaknya almarhum fulan yang baru pulang dari pondok pesantren. Oh ya pantes bapaknya dulu ya kaya ngono, rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin di majelis taklim. Kalau anaknya gitu ya pantes. Maka sekali lagi kita punya pilihan dalam hidup kita. Apakah kita mendidik anak kita dengan benar sehingga anak kita itu menjadi happy ending buat diri kita. Kita tetap dipuji oleh orang lain setelah kita tiada dengan kebaikan-kebaikan yang masih melekat pada diri anak dan keturunan kita. Ataukah sebaliknya? Ataukah kemudian kita membiarkan anak kita tanpa dididik oleh diri kita, tanpa mendapatkan perhatian dan sentuhan dari diri kita. Kemudian setelah itu orang-orang akan mencela anak kita dan celaan kepada anak kita itu juga akan berpengaruh kepada celaan kepada orang tuanya. Subhanallah. Maka sekali lagi Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ini adalah para saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Sebagaimana Rasul mengatakan, antum syuhada'ullah fil ardi. Kalian adalah para saksi-saksi Allah di atas muka bumi ini. Jadi kita adalah saksi-saksinya Allah di atas muka bumi ini. Kita menjadi saksi atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita menjadi saksi atas apa yang terjadi pada diri orang lain. Maka subhanallah, sebagai orang yang beriman, maka salah satu hal yang ingin kita raih adalah kita ingin menggapai yang namanya akhir kehidupan yang baik. Kita ingin dapat happy ending. Semua akan bahagia pada akhirnya. Maka kalau kita ingin mendapatkan happy ending, maka kita harus menempatkan hati kita di antara dua perkara ini. Antara perkara harap dan antara yang kedua perkara cemas. Antara khauf dan raja. Kita berharap kepada Allah, ya Allah semoga Engkau jadikan akhir hidupku menjadi baik. Kita takut kepada Allah, ya Allah jangan sampai akhir kehidupanku menjadi akhir yang tidak baik. Maka itulah yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Berjuang semaksimal mungkin untuk meraih yang namanya happy ending. Kita harus menyadari bahwa perjalanan akhirat itu begitu panjang, begitu berat. Maka ringankanlah panjangnya kehidupan di akhirat nanti, beratnya di akhirat nanti dengan cara apa? Melaksanakan ibadah-ibadah kita. Terutama melakukan ibadah di malam hari. Dengan tahajud kita, dengan sahur-sahur kita, dengan bacaan Quran di waktu-waktu subuh kita. Maka inilah yang dilakukan oleh para orang-orang yang saleh. Di antaranya adalah Allah jadikan lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Allah jadikan lambung mereka jauh dari tempat tidur. Kenapa? Dipenuhi dengan beragam kebaikan, ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Air mata mereka tumpah ruah di setiap malamnya. Mereka takut agar ketika mereka diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Sampai kemudian Sufyan Ats-Tsauri pernah menangis. Sehingga kemudian keluarganya merasa kasihan dengan dirinya.
Keluarga bertanya, apa yang membuatmu menangis? Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sungguh dosa-dosaku lebih ringan bagiku daripada ini, sambil menunjuk pada jerami di tangannya. Beliau mengatakan, aku hanyalah takut pada su'ul khatimah, yaitu akhir kehidupan yang buruk. Yang dengan itu kita itu kemudian menambah ibadah-ibadah kita, menambah ketaatan-ketaatan kita, supaya apa? Dijauhkan dari yang namanya su'ul khatimah, dijauhkan dari yang namanya keburukan-keburukan di akhir hidup kita. Maka subhanallah, banyak kasus kita dapatkan. Ada istilahnya mantan santri, ada istilahnya mantan preman. Kira-kira mending mana? Mantan preman atau mantan santri? Ya tergantung. Kalau mantan santri sekarang jadi kiai kan beda lagi. Ya, kalau santri udah jadi kiai naik level, ya. Tapi kalau mantan santri sekarang jadi preman, nah itu yang repot. Mending mana kira-kira, mantan santri sekarang jadi preman atau mantan preman sekarang jadi santri? Mantan preman sekarang sudah jadi santri, bahkan sudah jadi kiai. Akhirnya artinya dia disiapkan untuk mendapatkan satu happy ending dalam hidupnya. Maka subhanallah, orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk terus memperbaiki dirinya, menambah ketaatan, menambah amal solehnya, maka inilah orang-orang yang insya Allah akan diberikan taufik untuk dapat yang namanya happy ending. Banyak kisah yang kalau kita sebutkan merinding kita dengarnya. Sebagai contoh, bagaimana kisah Mujahid bin Jabr, yang beliau ini meninggal dunia ketika sedang bersujud, ya. Lagi sholat, yang lain sudah tahiyat akhir, dia masih sujud aja. Orang-orang pada salam, dia masih sujud saja. Kalau terjadi pada diri kita, kira-kira kemungkinan besar kenapa dia kira-kira? Ketiduran, semalam ronda, semalam nonton sepak bola, sehingga salat subuhnya ketiduran. Jadi ketika orang tahiyat akhir, Masya Allah nih tetanggaku khusyuk banget sujudnya. Dah salam, lah masih sujud juga. Ternyata ketiduran. Tapi dulu ulama-ulama kita, kalau sujud panjang banget, jangan-jangan dia sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana keadaan Abdurrahman bin Abban, yang beliau keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melakukan sholat ad-duha. Ya, dia akan melakukan sholat duha di masjid, dan kemudian dia diwafatkan ketika sudah sampai di masjid. Jadi dia diantarkan ke masjid untuk bisa diwafatkan di masjid. Subhanallah. Ada juga kisah Yahya bin Ammar, yang Yahya bin Ammar ini meninggal dunia ketika sedang ngisi pengajian, sedang menafsirkan tafsir surat Al-Qiyamah. Kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda juga cerita tentang Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama ahli hadis yang diwafatkan ketika sedang menyampaikan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga kisah Abdul Hamid Al-Kashki, yang dia sangat cinta hari Jumat. Kemudian di hari Jumat itu dia mandi menggunakan wewangian dan bersiap untuk berangkat ke masjid. Lalu dia sholat 2 rakaat. Di rakaat kedua kemudian dia dicabut nyawanya dan diwafatkan di rakaat yang kedua tadi. Subhanallah, berangkat ke masjid lebih awal setelah mandi pakai minyak wangi, berangkat ke masjid gasik ya. Saya nanya, kalau gasiknya di Indonesia jam berapa kira-kira? Di Surabaya jam berapa paling gasik berangkat Jumatan? Jam 11. Sebelum jam 11 nggak ada ya? Ada ya, marbotnya. Iya.
Ya, kalau di kampung-kampung jam 10 itu masih ada yang orang-orang sepuh jam 10 udah berangkat. Terus mungkin ada jamaah yang bilang, Ustaz, saya kalau Jumatan biasanya jam 8 juga udah berangkat. Loh, Masya Allah, kok bisa Pak? Iya, waktu saya umrah. Ya karuan. Kalau umroh berangkat jam 9, Jumatan di atas jam 10, sholat di jalan kita nanti. Sholat di depan emperan toko nanti kita. Enggak di Indonesia maksudnya. Nah, lihatlah bagaimana kemudian mereka-mereka itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan-ketaatan mereka. Kenapa sebabnya ini bisa terjadi? Perhatikan baik-baik. Karena akhir kehidupan seseorang itu adalah diibaratkan sebagaimana sebuah rangkuman atas apa yang dilakukan selama hidupnya. Kayak gampangnya gini, orang tutup buku ya, bikin laporan keuangan. Laporan keuangan itu menggambarkan apa kira-kira? Menggambarkan semua transaksi yang terjadi dan kesimpulan yang bisa diambil dari laporan itu selama setahun. Sama juga, akhir kehidupan manusia hanyalah sebagaimana sebuah rangkuman. Ini orang dulu selama hidupnya ngapain nih orang ini? Maka subhanallah, semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita akhir kehidupan yang baik. Semoga Allah memberikan anugerah kepada kita husnul khatimah. Dan semoga Allah jadikan setelah wafatnya kita, maka kita bisa meninggalkan jejak-jejak kebaikan di dalam kehidupan kita. Orang-orang ketika ingat kita, ingat dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Orang-orang ketika ingat dengan kita akan termotivasi melakukan kebaikan yang sama sebagaimana yang dulu pernah kita lakukan. Maka semoga Allah jadikan akhir hidup kita mendapatkan husnul khatimah. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam jannah, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk terus istiqamah di atas iman, di atas taqwa, dan di atas amal saleh. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon taufik, hanya kepada Allah Azza wa Jalla kita memohon hidayah. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak kalau mau bertanya. Masih ada waktu atau mau adzan dulu? Saya nggak tahu biasa di sini gimana. Monggo silahkan. Baik. J. Yang pertama, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah supaya bisa istiqomah, maka ini butuh kajian sendiri kali ya. Butuh judul sendiri nih. Tapi yang pasti ada satu doa yang senantiasa diulang oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah keluarganya Nabi Lut ya. Keluarga Nabi Lut ada yang tidak beriman istrinya. Keluarga Nabi Nuh ada yang tidak beriman, yaitu Kan'an anaknya. Dan ada beberapa keluarga Nabi yang kemudian istrinya juga tidak beriman, anaknya juga tidak beriman. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam, anaknya bernama Qabil, melakukan jarimah pembunuhan yang pertama kali dalam sejarah. Maka di sini menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka belum tentu orang tua yang soleh anaknya bakal soleh. Maka gimana kalau orang tuanya nggak soleh? Maka lebih angel lagi, lebih abot lagi.
Maka ini tugas kita untuk mensolehkan diri kita. Semoga dengan kesolehan kita Allah akan solehkan anak kita. Baik, ini ada hadiah dari Bapak. Ya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Kemudian ada hadiah lagi, masih ada 2. Saya akan berikan kepada jamaah yang tadi berangkat di masjid sini paling awal sebelum saya datang. Bapak juga? Ya, selain Bapak ya. Ya, Bapak jam berapa Pak? Sama saya duluan siapa Pak? Saya belum datang. Oh ya, barakallahu fiik. Monggo. Ya, semoga Allah berkahi. Dan satu lagi saya berikan kepada jamaah yang paling sepuh. Yuh, lagi Bapak lagi. Subhanallah. Iya. Berbagi hadiah Pak ya. Ya, baik. Saya berikan kepada jamaah yang paling muda. Paling muda nanti saya takutnya. Ya. Saya berikan kepada jamaah yang datang ke masjid bawa anaknya. Oh, banyak juga ya. Iya. Jamaah yang berusaha kalau ke masjid bawa anaknya. Dalam 7 hari terakhir berapa kali bawa anaknya? Nanti di compare. Setiap hari. Kenapa? Motivasinya? Biar Nyontok abinya. Ya kalau sholat ke masjid, ngajak ke masjid. Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga Allah jadikan anaknya jadi anak yang saleh. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.